Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal sosiologi menggunakan video saja ya. Yang paket 3, silahkan bisa disimak. Nomor 1, saya bacakan soalnya. Kelompok yang tidak mendapatkan akses sumber-sumber produksi bisa dikatakan dengan masyarakat miskin. Kemiskinan struktural berkaitan dengan rendahnya akses mereka terhadap sumber daya ekonomi yang dilegalisasi oleh negara. Penyebab kemiskinan struktural ini adalah kecuali jadi kemiskinan struktural itu kemiskinan yang bukan salah mereka atau individu, tetapi karena sistem yang tidak memberikan kesempatan. Nah, kalau kita lihat jawaban A sampai E ini ya, yang A itu kan tidak adanya jaminan hukum, berarti kan bukan salah dia. Yang B, sulitnya mendapatkan akses mendapatkan bantuan dari perantara ekonomi, ini juga bukan salah dia, berarti kemiskinan struktural. Terus yang C, prosedur birokrasi yang diterapkan pemerintah terlalu rumit, nah ini juga bukan salah dia. Yang dirasa malas kelompok marginal untuk mengakses sumber daya, ada kata-kata rasa malas ya. Terus yang E, sistem ekonomi yang tidak memihak pada orang miskin, berarti ini juga bukan salah dia. Nah, jawabannya sudah kelihatan ya, berarti jawabannya yang D. Yang D itu adalah kemiskinan kultural ya. Jadi karena budaya dia sendiri ya, budaya yang tidak mau berusaha, rasa malas, terima nasib, lah itu namanya kemiskinan kultural. Kita lanjut nomor 2. Karakteristik masyarakat majemuk terbagi dalam kelompok yang masing-masing kelompok memiliki ikatan primordial. Ikatan kelompok yang eksklusif dan tertutup untuk orang lain ya. Ikatan primordial itu berarti primordial itu kan artinya membawa budaya ya, yang dibawa dia sejak ia lahir sampai sekarang itu kemana-mana, jadi membanggakan budayanya sendiri, itu namanya primordial ya. Terus ikatan yang eksklusif itu merasa spesial, tidak semua orang itu bisa masuk dalam kelompok tersebut. Nah, ini berarti jelas jawabannya ya. Jawabannya adalah in group. Nah, kalau in group itu artinya kami, kalau out group itu artinya mereka, jadi lawannya ya. Kalau out group itu kita melihat bagaimana orang di luar kelompok kita dengan sebutan mereka. Kalau in group itu berarti kelompok kita ya. Kelompok kita itu kan berarti tertutup untuk ya yang ada dalam kelompok itu sendiri kayak gitu. Selanjutnya nomor 3. Dina gemar sekali menonton film drama Korea. Gaya hidupnya banyak meniru kehidupan para artis. Sebelum berangkat sekolah, Dina selalu tampil modis. Seragam sekolahnya dikecilkan dan roknya dipendekkan agar terlihat seksi dan menarik perhatian. Pada kasus ini, agen sosialisasi yang paling berpengaruh. Nah, di bawah ini ya, pilihan A sampai E itu adalah agen-agen sosialisasi. Nah, kita lihat kata kuncinya. Dina gemar menonton TV. Berarti kan tingkah lakunya itu ya, itu kan karena menonton TV. Nah, TV itu termasuk dalam media massa ya. Berarti jawabannya media massa. Lanjut nomor 4. Sekelompok anak pramuka berkemah ke gunung. Kelompok pertama menjatuhkan barang sebagai tanda untuk kelompok kedua agar mengetahui jalan.
interaksi tersebut termasuk lah ini ya, ini gampang ini ya. Jadi kelompok berikutnya itu bisa jalan karena ada suatu tanda atau simbol yang diberikan oleh kelompok pertama. Jadi mereka interaksi tetapi interaksinya menggunakan simbol ya. Jawabannya berarti interaksionisme simbolik. Ini dari Josh Herbert Mead ya, tokohnya ini Josh Herbert Mead atau G. Hamid biasanya. Nomor 5. Pada zaman dahulu raja melakukan pesta selama 7 hari 7 malam. Pada zaman sekarang banyak orang kaya sering berpesta di hotel mewah. Pola ini masuk lah, ini pembahasan mengenai perubahan sosial ya. Jadi teori perubahan sosial itu ada yang dinamakan teori siklus, teori linier, ada teori konflik ya, terus ada teori fungsi begitu. Kalau linier itu sama juga dengan teori perkembangan dan teori evolusi. Jadi kalau linier, masyarakat berubah melalui perkembangan atau tahap tertentu. Sedangkan siklus ya, itu masyarakat berubah dan mengulangi perubahan zaman dahulu atau yang pernah terjadi. Jadi gambarnya kalau siklus itu seperti per ya. Jadi per itu kan kadang naik terus turun, naik turun, naik turun, itu menandakan artinya siklus. Berarti kalau siklus ini contohnya itu dulu itu pernah terjadi dan sekarang terjadi lagi ya gitu, itu siklus. Kalau linier ya, dulu pernah terjadi dan sekarang nggak terjadi lagi ya. Misalnya dulu itu masyarakat apa ya istilahnya, dalam hal pendidikan ya, itu kan masih kurang. Jadi mereka menulis itu menggunakan tinta dulu ya, belum ada pulpen. Nah, sampai sekarang kan itu sekarang udah digantikan dengan ballpoint. Habis ballpoint terus nanti nggak ada yang nulis, pakainya laptop. Nah itu kan nggak akan terulang lagi, kita nggak akan balik lagi ke zaman dulu yang menggunakan tinta kayak gitu ya. Itu namanya teori linier. Kalau siklus misal kayak itu tadi ya, apa, kebiasaan ya, dulu itu raja-raja pestanya 7 hari, terus sekarang ternyata orang-orang kaya itu juga berpesta apa ya istilahnya, berpesta-pesta seperti orang dulu. Atau kalau enggak, ini contohnya seperti mode pakaian ya, mode pakaian zaman dulu itu sekarang keluar lagi kayak gitu. Itu namanya teori siklus. Selanjutnya kita lanjut nomor 6. Politik aliran dan politik identitas menjadi menguat perannya saat musim pemilu. Tidak jarang karena alasan identitas yang berbeda menimbulkan terjadinya konflik, dan seringkali pula harus diselesaikan dengan cara mempertemukan keduanya untuk musyawarah. Hal tersebut dapat disebut sebagai ya, ini bentuk-bentuk akomodasi ya. Akomodasi itu berarti artinya kan penyelesaian konflik. Kalau koalisi itu bergabung menjadi satu. Maaf, ini bukan bentuk-bentuk penyelesaian konflik ya. Jadi
kasus ini termasuk ke dalam yang mana? Kalau akomodasi itu kan artinya penyelesaian ya, tapi penyelesaian itu dibagi menjadi beberapa lagi ya. Kalau ya kayak koalisi kayak gitu kan penggabungan, joint venture itu patungan ya. Patungan ini, koalisi dan joint venture merupakan bentuk dari interaksi asosiatif. Terus ada koordinasi. Koordinasi itu berarti koordinasi biasa ya, ini enggak ada, ini hanya pengecoh yang koordinasi. Terus ada konsiliasi ya. Konsiliasi itu merupakan salah satu dari bentuk akomodasi yang mana penyelesaian masalah itu menggunakan cara bermusyawarah. Jadi duduk bareng, bermusyawarah untuk mendapatkan jawaban kayak gitu ya. Jadi jawabannya konsiliasi. Lanjut, nomor 7, seseorang menyukai budaya Korea. Sikap orang tua tersebut mengacu kepada ciri dari seorang menyukai budaya Korea ya. Oh ya, ini mengenai kelompok ya, menyukai budaya Korea. Jadi kan ini kan namanya apa ya? Kayak dia tuh punya acuan, yaitu acuannya budaya Korea. Nah, di sini ya, ini ada kelompok acuan ya. Kelompok acuan itu namanya reference group. Kalau membership berarti dia ada di dalam kelompok ya. Kalau reference itu berarti acuan dari sebuah kelompok ya, kelompok atau bisa individu kayak gitu. Jadi jawabannya ini reference, kelompok acuan. Kita lanjut, nomor 8. Menurut Emil Durkheim, masyarakat homogen memiliki kesadaran kolektif dan menuntut adanya kesamaan perilaku. Ini merupakan karakteristik dari solidaritas sosial masyarakat homogen. Kalau Emil Durkheim itu punya dua konsep ya, yaitu masyarakat mekanik, solidaritas mekanik, dan solidaritas organik ya. Yang mana kalau solidaritas mekanik ini masyarakatnya itu cenderung homogen ya, jadi kayak masyarakat desa. Kalau solidaritasnya organik itu masyarakat lebih jadi enggak yang homogen tetapi sudah terspesialisasi. Jadi ada spesialisasi kerja, yang mana itu ditemukan pada masyarakat kota. Nah, berarti ini sudah jelas ya jawabannya. Berarti kalau homogen masyarakatnya masih banyak yang sama. Misal kalau di desa itu kan petani semua ya, terus misal pengrajin semua. Tetapi kalau di masyarakat kota itu kita temukan beragam peran-peran dari setiap individu ya. Makanya kalau kita cari yang spesialis itu ada di kota ya. Jadi jawabannya adalah mekanik. Lanjut, nomor 9. Asep adalah salah seorang calon anggota legislatif. Dengan tujuan mendapatkan simpati rakyat, Asep berangkat ke Tanah Suci. Dalam sosiologi termasuk hal yang dilakukan oleh Asep ya, perilaku Asep itu masuk ke tindakan, interaksi, relasi, solidaritas atau kesadaran. Nah, ini jelas ya. Jadi kalau membahas mengenai perilaku itu namanya tindakan ya, tindakan sosial. Nanti
Kalau tindakan sosial itu ada yang rasional dan ada yang non rasional. Rasional ya. Yang rasional itu nanti ada dibagi menjadi dua, ada tindakan instrumental dan berorientasi nilai. Kalau tindakan instrumental itu dia memperhatikan untung rugi ya, tapi kalau yang berorientasi nilai dia tidak memperhatikan untung rugi, tetapi ada nilai-nilai di dalamnya ya. Misal orang beribadah ya, orang beribadah itu kan karena ada nilai ya, ada suatu kewajiban di situ yang mana itu tidak bisa dihitung ya, tidak bisa dikatakan untung, tidak bisa dikatakan rugi, tetapi itu berdasarkan nilai. Kayak orang beramal ya, beramal itu kan dia berorientasi nilai, jadi ada nilai kebaikannya, dia tidak bisa diperkirakan ya. Kalau kita pikir-pikir, kalau kita itu jadikan instrumental ya rugi, tetapi dia nggak rugi karena ada nilai di situ, yaitu nilai kebaikan gitu ya. Kalau yang non rasional itu ada tradisional dan ada afektif. Kalau yang tradisional itu cuma ikut-ikutan, kalau yang afektif itu yang menggunakan perasaan atau emosi, seperti orang menangis kayak gitu ya, orang marah itu tindakan afeksi, atau kasih sayang itu juga afeksi ya. Terus nomor 10, konsep-konsep evolusi sosial dikemukakan oleh, nah ini ada beberapa tokoh ya. Jadi yang masuk dalam paradigma evolusi yaitu Auguste Comte ya. Dia punya teori mengenai tahap pemikiran manusia, yaitu ada teologis, metafisik, dan positif. Yang terakhir positif ya. Kalau teologis itu yang ini nanti silahkan kalian cari sendiri, soalnya untuk ini kan pemikiran barat, jadi ini agak bertentangan dengan ajaran kita ya yang ini ya. Tapi kalian cukup tahu saja kalau teologis itu berarti yang percaya pada hal-hal yang gaib, metafisik itu keperalihan, jadi dia percaya pada hal-hal yang gaib tetapi sudah agak menuju yang positif. Yang positif itu yang ilmiah ya, yang berdasarkan atas sains atau penelitian ya. Oke, sekian dulu, bisa ditanyakan, bisa japri kalau memang belum paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.